warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Rizky Henry yang berasal dari kelas D1 Pagi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa bencana alam terimplikasi pada qada dan qadar. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah qada. Apa sih itu qada? Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada makhluknya. Dalam Quran surah Al-Hadid surah 57 ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu kejadian yang tidak dapat ditunda ataupun juga tidak dapat diubah itu termasuk dalam contoh qada. Bencana alam yang terimplikasi pada qada adalah gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Mengapa gunung meletus? Karena tidak ada satu manusia pun yang mengetahui kapan gunung itu akan meletus, kapan gunung itu akan erupsi, dan kapan gunung itu akan meledak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu manusia pun yang dapat mencegah kejadian itu. Sama seperti tsunami, tidak ada yang bisa menundanya ataupun menolaknya. Ada banyak hal lagi contoh-contoh dari qada, tapi yang kali kita bahas hanya bencana alam. Tapi aku akan ngasih tahu satu contoh dari qada adalah kematian. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui kapan kematian kita akan datang. Dan yang selanjutnya kita akan masuk ke qadar atau takdir. Apa sih itu qadar atau takdir? Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau bisa disebut dengan ikhtiar. Apa sih itu ikhtiar? Ikhtiar itu adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Contoh bencana alam terimplikasi dalam qadar adalah banjir. Mengapa banjir terimplikasi pada qadar? Karena pada dasarnya manusia itu bisa mencegah kehadirannya banjir. Seperti apa? Tidak membuang sampah pada parit, tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah sembarangan. Itu akan mencegah kehadirannya banjir. Jadi dengan bersungguh-sungguh kita menahan hawa nafsu kita untuk membuang sampah sembarangan, kita bisa mencegah kehadirannya banjir. Dan itu sebabnya banjir terimplikasi pada qadar. Berbeda dengan gunung meletus seperti yang aku ucapin tadi. Karena tidak ada satu manusia pun yang dapat menolak kehadirannya bencana alam seperti gunung meletus ataupun tsunami. Jadi dari penjelasan aku tentang mengapa bencana alam terimplikasi pada qada dan qadar adalah sebenarnya semua bencana alam yang terjadi di dunia ini itu termasuk qada dan qadar karena itu semua terjadi karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada beberapa bencana alam yang pada dasarnya sebenarnya kita bisa mencegahnya, tapi manusia ini terkadang terlalu terbawa oleh hawa nafsunya dan akhirnya terjadilah bencana alam yang seharusnya tidak terjadi. Lalu kita dengan bodohnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kau berikan kami cobaan seperti ini? Padahal manusianya itu sendiri yang menciptakan bencana alam tersebut. Seperti contohnya apa? Yaitu banjir. Jadi mulai sekarang, ayo kita ubah pola hidupnya seperti menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan yang paling penting adalah selalu berbuat baik di dunia. And segitu dulu dari penjelasan aku. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kekeliruan dari penjelasan aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.